Hai, jangan sedih lagi ya. Tetap optimis. Semoga hari ini selalu penuh dengan semangat. Hari ini tuh aku ingin membahas sesuatu hal yang penting, yaitu menjauhkan diri dari kesedihan. Ingatlah selalu, kita semua itu memiliki hari-hari yang sulit. Tapi, akan selalu ada cahaya di ujung lorong sana. Jadi, jangan sedih lagi ya. Pernah nggak sih kamu tuh berpikir bahwa di setiap rintangan itu akan selalu ada peluang untuk bertumbuh? Iya, peluang untuk bertumbuh. Bertumbuh menjadi manusia yang lebih baik lagi. Ingatlah bahwa setiap rintangan atau kesedihan yang kita alami adalah peluang untuk bertumbuh. Seperti bunga yang tumbuh dari tanah. Kita bisa berkembang menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana melalui setiap pengalaman yang sulit. Tidak semua hari-hari yang sulit, hal-hal yang buruk kita alami itu tidak memberikan dampak yang positif kepada kita. Itu tuh tergantung kita sendiri. Bagaimana kita bisa membuat rintangan itu menjadi sebuah kesempatan untuk bertumbuh. Bukan suatu hal yang mudah sih memang, tapi mulai dari sekarang, agar kita itu bisa lebih menikmati hidup lagi dan memaknai hidup ini sebagai suatu hal yang positif, kita itu perlu belajar untuk berpikir bahwa di setiap rintangan itu akan ada selalu peluang untuk bertumbuh. Kamu tuh punya kekuatan di dalam diri kamu. Kamu tuh memiliki kekuatan yang luar biasa di dalam diri kamu. Percaya nggak kamu? Harusnya kamu percaya sama diri kamu sendiri. Harusnya kamu percaya bahwa kamu tuh punya kekuatan yang luar biasa di dalam diri kamu. Terkadang, kita itu hanya perlu mengingat kembali dan mengakui kekuatan tersebut. Apapun yang kamu hadapi, kamu tuh mampu melalui itu. Dan dengan kepala tegak dan hati yang kuat. Semua kekuatan itu ada di dalam diri kamu. Kadang kita aja yang gak percaya diri, gak mengakui kemampuan dalam diri. Kita selalu mencari kekuatan dari luar. Padahal sebenarnya kekuatan itu ada di dalam diri kita. Sama-sama belajar yuk buat lebih kenal sama diri sendiri. Buat tahu dan paham dan merasakan bahwa memang kita tuh punya kekuatan yang luar biasa di dalam diri kita. Aku harap mulai dari sekarang kamu jangan sedih lagi untuk hal-hal yang sebenarnya bisa kamu perbaiki. Kamu juga bisa mencoba buat meluangkan waktu untuk merawat diri sendiri. Jangan pernah ragu untuk memberi dirimu waktu untuk merawat diri. Kadang kita perlu istirahat sejenak. Ya kan? Jangan diterus paksa diri kita tuh buat bekerja keras tanpa memberi dia waktu untuk istirahat. Menjalani hobi yang kita sukai, atau sekedar menikmati momen pribadi. Ini adalah hal yang penting untuk mengatasi kesedihan di dalam diri kita. Kalau kita sedih, jangan selalu lari ke orang. Tapi cobalah untuk introspeksi diri, menikmati waktu dengan diri sendiri. Agar kamu tuh juga lebih paham dan ngerti tentang diri kamu sendiri. Kalau kamu selalu ngerasa sendiri, mungkin kamu yang selama ini belum pernah terbuka dengan keluarga atau dengan teman. Jangan takut untuk membagikan perasaan kamu dengan orang-orang terdekat. Kalau kamu ngerasa gak punya keluarga, aku rasa kamu punya teman. Teman itu juga salah satu sumber dukungan yang tak ternilai.
Mereka mungkin akan memberikan perspektif baru atau sekedar mendengarkan dengan penuh pengertian. Kamu kalau sedang sedih, terus ingin cerita tapi nggak ada teman cerita, atau kamu tuh nggak enak cerita sama keluarga, atau kamu ngerasa kalau nanti cerita sama teman, kamu hanya akan dijudge yang buruk-buruk. Kalau menurut aku, milikilah teman yang bisa mengerti kamu. Kalau kamu benar-benar ngerasa nggak ada tuh teman yang benar-benar ngerti aku, yang bisa memahami aku, yang cerita aku tuh hanya jadi bahan lelucon, tempat terbaik tuh sebenarnya bercerita kepada Tuhan, mencurahkan semuanya kepada Tuhan. Jadi, jangan sedih lagi ya. Kalau kamu tetap aja ngerasa sedih dengan beberapa hal yang udah aku katakan tadi, mulai dari saat ini coba buat fokus pada hal positif. Alihkan perhatian kamu tuh pada hal-hal yang positif dalam hidup. Setiap hari, carilah momen kecil kebahagiaan. Baik itu senyum orang lain, kamu bisa melihat matahari yang terbenam, atau prestasi sekecil apapun yang udah kamu capai. Buat rencana positif untuk masa depan kamu. Fokus pada masa depan yang lebih baik lagi, itu akan membantu kita buat mengatasi kesedihan saat ini. Kalau kita hanya bersedih tanpa punya yang namanya rencana masa depan, kita hanya larut dengan kesedihan kita, maka kita yang akan ngerugi. Kita akan rugi sendiri. Waktu yang bagus ini harusnya dihabiskan buat menjadi manusia yang lebih baik lagi. Buat rencana semaksimal mungkin. Tentukan tujuan, apa impian, dan rencana positif yang akan memotivasi kita itu untuk melangkah lebih jauh lagi. Ingatlah bahwa perubahan adalah bagian dari hidup. Iya nggak? Jadi gini, kalau kita aja nggak mau berubah, kita mau stuck, ya kita akan tetap dalam fase kayak gitu. Nggak ada perubahan, nggak ada kemajuan, nggak ada perkembangan. Padahal saat ini tuh semuanya tuh berkembang dengan begitu cepat. Ya aku nggak minta kamu kayak FOMO gitu ya. Cuman coba deh dipikirkan lagi, untuk pengembangan diri itu penting. Karena hidup itu akan selalu berubah. Dan itu adalah hal yang normal. Itu normal dan kita memang harus berkembang. Kita harus berubah. Berubah jadi lebih baik lagi dari kita yang kemarin. Terkadang, memang perubahan itu dapat membawa kesedihan. Tetapi ingatlah bahwa perubahan juga membuka pintu untuk hal-hal yang baru dan lebih baik lagi. Jangan takut untuk berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi. Jangan mengkhawatirkan hal-hal yang menurut kamu nanti kalau aku begini begitu. Itu tuh belum tentu terjadi. Itu hanya ada dalam pikiran kamu sendiri. Coba deh berikan ruang untuk pemulihan. Jangan terlalu keras pada diri kamu sendiri. Berikan ruang untuk pulih. Orang yang baru sedih atau orang yang baru terluka, berilah waktu. Jangan dipaksa segera sembuh. Karena luka itu butuh waktu dan butuh tekad yang kuat untuk segera sembuh. Kesedihan itu bukanlah tandanya lemah, tetapi merupakan respon manusiawi terhadap tantangan hidup. Jadi pahamkan bahwa kalau kita sedih itu bukan karena kita lemah, tapi memang itu bagian dari hidup kita.
Karena kalau kita nggak pernah sedih, bagaimana kita tahu bahwa kita sedang senang atau bahagia? Begitupun sebaliknya. Jadi kesedihan itu bukan suatu hal yang harus selalu kamu tutup-tutupi. Jangan selalu sok kuat dan sok hebat, padahal kamu sebenarnya sedih. Please, sedih itu bukan suatu hal yang menunjukkan bahwa kamu itu lemah. Mulai dari sekarang, cobalah untuk melihat setiap hal-hal kecil itu menjadi perhatian kamu. Kadang kita terlalu fokus dan melihat hal-hal yang besar, hingga kita melupakan hal-hal kecil yang di dalamnya tuh terdapat keindahan. Keindahan itu seringkali tersembunyi dalam hal-hal kecil di hari-hari kita kan. Coba perhatikan dan hargai momen-momen kecil yang bisa memberikan kebahagiaan. Meskipun itu hanya suatu hal yang sederhana. Kalau kamu kenal diri kamu akan tahu apa sih yang membuat kamu senang dan apa sih yang membuat kamu gak senang. Mungkin aja hanya dengan makan sederhana seperti nasi sama telur sama kecap, itu udah cukup membuat kamu merasa senang. Itu hal kecil, tapi kamu sudah seneng banget. Itu tuh salah satu bukti bahwa nggak semua kebahagiaan itu ada tentang suatu hal yang besar. Tapi bisa juga kita raih dengan hal-hal yang kecil. Menikmati setiap momen-momen dengan orang tersayang. Dan dari semua hal yang udah aku katakan tadi, hal yang paling penting apa coba? Jangan lupa buat bersyukur. Untuk apa? Untuk semua yang udah kita dapatkan. Entah itu hal besar atau hal kecil, itu semua perlu buat kita syukuri. Bersyukurlah untuk apa yang udah ada dalam hidup kita. Kadang aku juga sering merenung ya, memikirkan hal-hal yang udah terjadi dalam hidup aku, dan aku tuh baru menyadari bahwa wah, rencana Tuhan tuh luar biasa banget. Aku akan jadi manusia yang berdosa kalau sampai aku gak mensyukuri itu semua. Jadi aku harap teman-teman semua juga lebih pandai lagi buat bersyukur setelah ini. Apapun yang udah terjadi dalam hidup kita, saat kita bisa melihat sisi-sisi positif, kita akan semakin yakin bahwa rencana Tuhan itu memang seluar biasa itu buat kita. Dan apa yang udah Tuhan kasih itu benar-benar luar biasa. Suatu hal yang harus banget disyukuri. Jadi itu beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Jadi jangan sedih lagi ya. Sering-sering buat memikir tentang hal-hal yang positif. Jangan terus-terusan mengisi pikiran dengan hal-hal yang negatif. Jadi sobat semua, ingatlah bahwa ini hanyalah fase sementara. Kesedihan hanya bagian, tapi bukan untuk selamanya. Dia hanya sementara. Dan setiap badai pasti akan berlalu. Hai semuanya, jangan pernah ragu untuk berbicara dengan orang-orang terdekat kamu. Jika kamu merasa perlu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetaplah bersinar seperti bintang yang selalu ada di langit malam. Selamat malam.